Nadi. Saya Mulari Anggara. Saya Nala Irsyarania. Saya Lia Octavia. Saya Alia Isya. Saya Kamra Munira. Saya Nadia. Saya Muhammad Masud. Saya Azam. Pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan hasil video grafik hukum anatomi fisiologi pada karakter ayam. Sistem digesti atau sistem pencernaan pada ayam dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi dan lidah yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Setelah dari rongga mulut, makanan turun dan akan masuk ke faring. Setelah dari faring, makanan masuk ke esofagus. Setelah dari esofagus, makanan turun ke crop atau tembolok, yaitu penyimpanan sementara. Setelah dari tembolok, makanan akan ke proventriculus. Jadi setelah makanan masuk ke proventriculus, maka makanan langsung masuk ke ventriculus. Di dalam ventriculus ini, makanan akan digiling menjadi partikel yang lebih kecil. Setelah masuk ke ventriculus, maka makanan akan dibawa ke dalam usus halus, yaitu duodenum, di mana duodenum ini menyatu dengan pankreas. Setelah dari duodenum, maka makanan akan masuk ke dalam jejunum, di mana di akhir jejunum ini terdapat tuber miracle. Setelah dari jejunum, maka makanan akan dibawa ke bagian ileum, di mana ileum ini terdapat penggantung yang bernama mesenterica atau mesenterium. Setelah dari ileum, maka makanan akan dibawa ke cecum, yaitu bagian utama dari usus besar, di mana setelah dari cecum itu, makanan akan mengalir ke bagian usus besar yang kedua, yaitu kolon. Setelah dari kolon, maka masuk ke rektum. Baru setelah dari rektum dikeluarkan melalui kloaka. Sekian, terima kasih. Sistem respirasi dimulai dari kavum nasal yang mengambil udara dari luar, lalu dilanjutkan oleh laring, jalan masuknya udara, dilanjutkan lagi oleh trakea yang berfungsi sebagai saluran udara yang aman, lalu menuju bronkus, menerima udara dari trakea, dan ke bronchiolus, yaitu percabangan kecil dari bronkus, lalu terakhir menuju alveolus, tempat pertukaran gas. Menjelaskan bagian-bagian dari gambar tersebut. Yang A, atrium kanan. Fungsi atrium kanan yaitu menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan interior, menyalurkan darah tersebut ke ventrikel kanan. Yang B, ventrikel kanan. Fungsi ventrikel kanan menerima darah kotor dari atrium kanan, memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk proses oksigenasi. Yang C, atrium kiri. Fungsi atrium kiri menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena pulmonalis, mengalirkan darah tersebut ke ventrikel kiri. Yang D, ventrikel kiri. Fungsi ventrikel kiri, ruang memompa terkuat, memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta, menyediakan suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan. Pulmonalis ini adalah katup yang memisahkan ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Bentuknya semilunar seperti bulan sabit, dan tugasnya untuk mencegah darah kembali lagi ke ventrikel kanan setelah darah dipompa menuju paru-paru. Dan yang terakhir yaitu katup aorta. Katup ini yang memisahkan ventrikel kiri dengan aorta. Bentuknya juga semilunar, memiliki 3 daun katup, dan bekerja untuk menghindari aliran balik darah ke ventrikel kiri setelah jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi intinya gini ya, semua katup ini memastikan darah mengalir satu arah dan pada ayam. Ada satu perbedaan khas, yaitu anterioventrikular kanan yang bentuknya bukan seperti mamalia, melainkan berupa lipatan otot yang menutup sendiri ketika ventrikel kanan itu berkontraksi. Sistem reproduksi pada ayam jantan. Pertama, sperma diproduksi di bagian yang disebut testis. Testis menghasilkan sel sperma sekaligus hormon testosteron yang mengatur sifat kelamin jantan.
Dari testis, sperma bergerak menuju epididymis. Pada bagian ini, sperma mengalami pematangan awal. Selanjutnya, sperma berjalan ke saluran panjang yang disebut vas deferens. Vas deferens adalah jalur utama yang membawa sperma dari testis menuju kloaka. Pada ayam jantan, vas deferens juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara sebelum dikeluarkan. Di ujung vas deferens, sperma masuk ke kloaka. Saat proses perkawinan, ayam jantan dan betina melakukan cloacal kissing, yaitu pertemuan dua kloaka. Pada momen inilah sperma dipindahkan dari jantan ke betina. Sekian. Di otak, bagian pertama cerebrum besar, berfungsi mengatur gerakan sadar seperti berjalan, mematuk, terbang pendek. Yang kedua, cerebellum kecil, berfungsi koordinasi motorik halus, mengatur keseimbangan saat berjalan atau bertengger. Terus dilapisi oleh pembungkus yang namanya meninges. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hati pada unggas. Hati umumnya terdiri dari dua lobus besar, yaitu lobus kanan, lobus kiri. Pada bagian lobus kanan biasanya lebih besar, berbentuk panjang dan melebar. Sedangkan pada bagian lobus kiri sedikit lebih kecil dibanding lobus kanan, terletak di sisi berlawanan tetapi saling menyatu di bagian dorsal. Nah, kalau pada katup empedu itu, jika dia nampak warnanya hijau, terletak pada lobus kanan, tidak selalu terlihat pada setiap pemotongan. Baik, itu saja. Terima kasih.